Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, masih kembali di channel kami Kesaksian Bagong ya, dimana menghadirkan kesaksian-kesaksian yang sangat sudah tahu semua ya. Di sini kesaksiannya sangat-sangat membagongkan. Ya, nanti teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kami akan menanggapi kasus yang sedang viral, yaitu kasus Panji Sibelang. Kalau saya menyebutnya Panji Sibelang alias Panji Gumilang ini. Jadi kita coba lupakan sejenak oten-oten yang tersesat, karena ini tidak kalah menyesatkan dan membagongkan. Ya, jadi kasus ini memang kasus aksi asusila ya, aksi asusila, aksi tipu-tipu, aksi apa lagi ya, ini bisa dibilang ya aksi kebejatan lah, aksi kebejatan pimpinan pondok pesantren katanya sih pemimpin pondok pesantren Al Zaitun ya. Ini pemimpin apa nih seperti ini ya. Jadi memang nih aksi-aksi, ada salah satu aksi bejat, aksi asusila yang diduga dilakukan Panji Sibelang ini. Jadi memang nanti ini ada satu rekaman video yang tersebar di media sosial, di mana dalam rekaman tersebut tuh diduga adalah Panji Sibelang ya, alias Panji Gumilang, yang ya sedang berusaha menggoda santriwatinya ya, yang biasa disebut tuh Mbak Kartini gitu. Walaupun sebenarnya tidak secara gamblang kata-kata yang keluar dari si Panji itu. Jadi percakapan ini adalah satu kode. Jadi kode atau tanda untuk mengajak berhubungan atau mengajak hal-hal yang tidak senonoh dari si Panji Sibelang ini. Baik, kita langsung lihat aja ya nih videonya ya. Ya, ini detik-detik Sibelang memasuki ruangan santriwatinya ya, salah satu ruangan. Sedang batuk. Ini jangan batuk. Sedang batuk saya. Masih. Ya, ini kata-kata si Panji. Dia nanya masih ingat gak? Mungkin maksudnya adalah masih ingat gak kalau dia mau ngajak si santriwatinya ini berhubungan. Emang dasar bejatnya si Panji. Nah tuh, coba lihat, di bawah anduk dia ngapain nih, ke ruangan di bawah anduk nih si bejat nih. Emang kalau orang udah sesat ya otaknya jadinya sesat. Ini sudah nggak enak badan. Katanya sudah baik. Iya kan, kalau misalnya nggak kesini, saya nanti nggak percaya kalau kesini sedang nggak enak badan. Kan bilangnya menghindar terus bahasanya. Padahal sedang nggak enak. Oh iya, kapan mulai cari gabah? Sedang ngomong kemana? Katanya tadi, oh baik. Iya baik. Kok batuk-batuk? Ya memang batuk dari tadi. Dan baik-baik aja. Agak pilek sama batuk saya. Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuman belum bisa dong. Nah, ini kode belum bisa dong. Ini maksudnya apa coba nih si Belang nih? Aduh, kacau Belang. ya kasihan. Kalau nggak bilang nggak bisa. Maksudnya belum bisa tuh dia ngapa-ngapain tuh sama santriwatinya tuh. Gatel tenggorokannya. Padahal puasa terus sopo broto. Minumnya juga nggak kurang sih. Kesehatan. Kurang semangat kan. Nah ini nih, apa nih maksudnya nih, kurang semangat ini.
Dia ngomong ke santriwatinya tuh kurang semangat. Emang otak sesat ya begini, kalau udah sesat memang. Kan sudah mulai mau TAP, saya sibuk. Apa? Sudah mulai TAP. Buka alim saja itu yang untuk Apa saya? apa? Iya, iya nanti ke AB Halim. Maaf ya. Gagal si Panci. Gagal dia kan, kurang semangat bakat ini memang. Dasar si belang bejat, memang sesat. Memang kalau udah mesum ya begitu otaknya, lihat. Nah tuh dia coba buka pintu ngintip, nah buka lagi ngintip lagi, berharap kalau masih bisa gitu dia menggoda si Mbak Kartini. Dan akhirnya si Udin yang mumet. Ini parah nih. Tenang. Saya punya 20 buktinya, voice note, kemudian saya juga punya satu video percakapan antara dia dan korban gitu yang memang itu adalah satu kode atau tanda untuk mengajak berhubungan gitu ya. Sampai saat ini belum ada. Padahal saya sudah face to face juga, udah berhadapan dengan para aparat atau yang terkait ya dengan hal itu. Padahal ini suatu hal yang fatal gitu, karena begini, waktu di dalam gitu ya, kami berpegangan tangan pun itu nggak boleh. Bersentuhan lebih dari pegangan tangan pun itu disuruh jauh Kak, atau lapor, atau tahkim. Istilahnya itu seperti pengakuan dosa lah di agama lain ya gitu. Jadi kenapa kejadian terhadap dia itu tidak bisa dituntut untuk tahkim gitu, untuk pengakuan dosa seperti itu. Ya memang saya juga pada akhirnya merasa ya wajar aja orang dia sudah membubarkan majelis syuronya. Kalau di NI itu kan ada majelis syuro, dibilang sejajar MPR lah kalau di Indonesia gitu ya. Tapi itu sudah dia bubarkan. Jadi dia memang sebagai orang yang di posisi tertinggi secara struktural gitu. Jadi bagaimana dia mungkin mau lapor kemana atau mau tahkim kemana apa sama Tuhan langsung gitu kan. Sedangkan umat-umatnya diajarkan untuk tahkim atau lapor kalau melakukan perbuatan salah atau dosa gitu. Misalnya merokok juga sama, di sana tuh tidak boleh gitu. Jadi ini hal-hal yang sudah fatal dan bisa jadi presiden buruk dong untuk umat atau presiden buruk dong untuk santri gitu. Karena itu sudah jadi rahasia umum sejak tahun 2016 itu sudah disuarakan sama guru-guru yang 116 itu yang dia usir dari sana gitu ya. Mungkin juga karena malu sudah meluas kabar tersebut, makanya sampai 116 guru itu diusir sama dia gitu. Selain juga dana bos yang diungkit-ungkit, yang diinstruksikan sama Panji untuk ditransfer. Ya, itulah teman-teman, tadi sudah kita lihat video rekaman aksi menggoda dari si Belang dengan kode-kodenya. Jadi itu rekaman video yang kemungkinan besar memang direkam oleh Mbak Kartini sendiri, karena mungkin dia juga udah kesel kali ya sama kelakuan bejatnya si Belang, si Panji Gumilang ini. Dan kemudian jadi belakangan ini juga di media sosial juga geger nih dengan tersebarnya rekaman suara yang diyakini, ini rekaman suara sekarang yang diyakini itu adalah Mbak Kartini sendiri. Jadi Mbak Kartini ini juga merupakan korban pelecehan seksual di Ponpes Al Zaitun Indramayu yang diduga dilakukan oleh Panci Sibelang alias Panji Gumilang ini. Tapi kayaknya sih sebenarnya udah tidak diduga-duga lagi, kayaknya memang sudah benar nih apa pelakunya nih, memang si bejat Panci Gumilang ini nih. Ya, dan kemungkinannya juga memang Mbak Kartini ini mungkin setelah digoda-goda kemarin itu hingga akhirnya berhasil, dia jadi telat 3 bulan nih. Jadi si Panji Gumilang nih membuat Mbak Kartini ini jadi telat 3 bulan nih. Aduh, kacau si Panji Gumilang nih.
Jadi kita coba lihat nih, sekarang kita lihat rekaman suaranya, kita dengar juga maksudnya, kita dengar rekaman suara dari percakapan, maksudnya percakapan antara Mbak Kartini dengan si Belang. Pengen disegerakan saya. Jangan ngomong segera, ada segera yang jelek, ada yang baik. Buyar semuanya mahat ini kalau segerakan. Kecuali kalau saya sudah memutuskan enggak mendatang. Saya masih memperhatikan, tidak boleh lagi perhatikan. Saya tidak mungkin. Tapi kita perhatian namanya. Jangan begini ke saya. Timbangi saya itu sudah punya ketenangan, tetap punya ketenangan. Hanya nggak tahu, saya tetap beda hati. Saya merasa tenang. Hati ini harus sabar, seperti saya juga sabar. Ada waktunya. Udah ada itu sampaikan. Saya tidak mengajari, tapi sampai saya tidak sanggup. Ada Tuhan bagaimana dengan ini? Pun itu melalui SMS saja, kelihatan. Dan dia sudah beringat karena akhirnya nanti saya cepat kalau memang saya tidak masalah, artinya tidak mungkin nanti saya sampaikan. Biar dia ngambil orang lain. Iya, bagaimana kalau berencana kemudian saya tidak akan melepaskan hati ini. Dari dulu begini. Ya, itu tadi rekaman suara percakapan antara Panji Gumilang dan Mbak Kartini. Jadi hasil rekaman itu sebenarnya ya sepertinya udah menunjukkan kalau itu memang apa ya, Panji Gumilang ini memang sudah membuat Mbak Kartini itu telah 3 bulan. Memang sudah benar sih, tanpa diragukan lagi sih, ini memang sepertinya sudah jelas ini diminta pertanggungjawaban oleh Mbak Kartini. Kasihan Mbak Kartini menjadi korban dari aksi kebejatan Panji Gumilang. Di dalam rekaman itu nih sebenarnya udah jelas terdengar nih obrolan antara Mbak Kartini dengan si Panji ini yang meminta. Jadi Mbak Kartini ini meminta pertanggungjawaban kepada si Belang, dan si Belang dalam rekaman ini memberikan penjelasan yang bertele-tele dan panjang lebar, yang ujung-ujungnya tuh ya intinya seolah-olah si Belang ini menolak untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Mbak Kartini. Ya kasihan Mbak Kartini ini. Jadi emang si Belang bejat dan sesat ini selalu selalu berkilah gitu. Jadi mau lari dari tanggung jawabnya. Ya, semoga pihak kepolisian bisa segera menangkap Panji Gumilang dan mengadili si pelaku kebejatan ini, pelaku kesesatan ini juga segera cepat ditangkap, karena memang sudah meresahkan umat dengan kesesatan-kesesatannya serta pencabulan yang dilakukan Panji Gumilang. Ya, kita terus berdoa supaya pihak kepolisian ini dan pemerintah khususnya juga lebih peduli terhadap kasus ini dan segera mengadili dan menyeret Panji Gumilang hingga dipenjara dan dihukum ya semaksimal mungkin lah atas kelakuan-kelakuannya, karena selain pencabulan ya dia juga penista agama dan membuat malu seluruh umat Islam tentunya. Ya, baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.